Selama hampir 3 bulan, Direktorat Intelijen Khusus Nasional, Diknas, menerima sejumlah laporan mencurigakan dari Satuan Pemantau Perbatasan Wilayah Jawa Tengah. Laporan-laporan itu tidak datang dari aparat resmi, tetapi dari jaringan informan, lapangan mulai dari petani, petugas sinyal kereta api, hingga teknisi jembatan. Inti dari laporan itu sederhana namun mengganggu. Beberapa orang melihat gerbong tertutup kereta barang yang biasa melintasi jalur selatan, membawa muatan yang tampaknya bukan barang. Yang paling menonjol adalah kereta malam milik perusahaan fiktif, PT Trans Nusantara Logistik, dengan nama rangkaian KA Lintas Arwana 775A. Kereta ini tercatat sebagai kereta barang rute lintas selatan, berangkat dari stasiun Palagan di Yogyakarta, menuju stasiun utama Arunika di Jakarta Timur. Namun, aktivitas yang tercatat secara resmi tidak selaras dengan data di lapangan. Saksi mata di sekitar lintasan rel Temanggung dan Wates melaporkan sering melihat kereta ini berhenti di lokasi tidak resmi. Bahkan beberapa kali pada jam-jam ganjil seperti pukul 02.00 dini hari tim investigasi yang dibentuk oleh Diknas segera mencurigai bahwa jalur kereta ini digunakan sebagai moda pengangkutan manusia secara ilegal. Lebih tepatnya, TKI ilegal yang berasal dari desa-desa pelosok dan sedang dikirim menuju bandara internasional menggunakan sistem kereta barang sebagai kamuflase. Rute KA Lintas Arwana 775A sangat efisien untuk operasi gelap. Jalur rel yang dilaluinya sepi dan tidak terpantau CCTV publik. Stasiun pemberhentiannya hanya 4. Palagan, Vringinganom, Rajamukti, dan Arunika. Di luar itu, kereta ini hanya lewat tanpa berhenti. Namun data GPS yang diakses secara diam-diam menunjukkan bahwa kereta ini berhenti secara berkala di antara titik-titik buta sinyal dan wilayah industri mati, seperti di gudang pupuk tua dekat daerah Bantul dan rel mati belakang pabrik baja di daerah Cikarang. Dalam penyelidikan awal, Diknas menempatkan tim penyamaran di sepanjang titik lintasan yang sering disinggahi. Mereka menyamar sebagai tukang tambal rel, pengangkut besi bekas, dan staf kebersihan malam. Dalam salah satu misi pengintaian, tim berhasil merekam pergerakan malam hari di mana truk pickup berhenti di sisi rel yang tidak terdaftar sebagai zona logistik. Dalam durasi 17 menit, beberapa orang turun dari kendaraan itu dan menaiki gerbong tertutup belakang rangkaian KA Arwana 775A. Tidak ada pencahayaan, tidak ada instruksi suara, semuanya berlangsung dalam senyap dan sistematis. Anehnya, manifest, barang resmi menunjukkan bahwa gerbong tersebut kosong dan hanya berfungsi sebagai cadangan logistik. Tidak ada permintaan pengangkutan, tidak ada surat jalan, dan tidak ada pengecekan akhir sebelum keberangkatan. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa seluruh perjalanan telah dimodifikasi dari sistem pusat. Dalam 45 hari terakhir, KA Arwana 775A tercatat melakukan 9 perjalanan malam. Dari jumlah itu, 6 diantaranya menunjukkan pola berhenti, yang tidak normal dan terjadi hanya ketika masinis yang bernama R. Wiratama bertugas. Wiratama adalah karyawan senior di PT Trans Nusantara Logistik, dengan pengalaman lebih dari 18 tahun dan reputasi kerja yang dikenal disiplin. Namun, audit internal digital menunjukkan bahwa ponsel pribadinya terhubung ke perangkat satelit non-komersial selama perjalanan. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar, karena masinis tidak memiliki kewenangan atau keperluan untuk mengakses jaringan satelit selama bertugas. Tim forensik digital Diknas kemudian bekerja sama dengan Divisi Keuangan Biro Keuangan Nasional. Mereka menemukan pola transaksi tidak lazim yang masuk ke rekening R. Wiratama setiap tanggal 4, 13, dan 26 setiap bulan dengan jumlah tetap yaitu Rp50.000. Dana itu datang dari akun atas nama perusahaan fiktif bernama Golden Pathway Holdings, yang terdaftar sebagai perusahaan ekspor-impor alat berat di Phnom Penh, Kamboja. Namun, hasil investigasi menyeluruh memperlihatkan bahwa alamat perusahaan tersebut adalah rumah kosong. Proses layering dana dilakukan melalui 7 rekening perantara, termasuk 2 rekening perusahaan travel dan 1 yayasan pendidikan. Artinya, upah bulanan sebesar 50 juta itu bukan hanya bentuk gratifikasi, tetapi merupakan bagian dari sistem bayaran sistematis untuk peran penting dalam operasi penyelundupan manusia. Peran itu adalah memastikan perjalanan kereta berjalan tanpa hambatan dan memberhentikannya di lokasi-lokasi yang telah disepakati dengan operator lapangan. Satu hal yang menambah urgensi kasus ini adalah fakta bahwa beberapa individu yang ikut dalam perjalanan terakhir diketahui memiliki catatan hilang dari desa asalnya di Wonogiri, Karawang, dan Subang.
Beberapa keluarga melaporkan kehilangan anggota keluarga usia produktif. Mayoritas perempuan berusia 19 hingga 30 tahun. Mereka sebelumnya direkrut oleh agen tenaga kerja informal dengan janji pekerjaan di luar negeri. Tetapi kontak mereka terputus begitu memasuki masa tunggu di tempat penampungan. Tempat penampungan itu ternyata adalah gudang tua milik PT Garuda Sinar Beton di daerah Bawen, yang saat ini sudah tidak beroperasi secara komersial. Dari titik itu, para korban dimuat ke truk pengangkut malam dan diarahkan menuju rel samping stasiun Palagan yang tak lagi aktif. Di sanalah mereka dinaikkan ke gerbong kereta dengan sistem logistik yang telah dimodifikasi. Dinding gerbong ditutup busa akustik, lantai dilapisi pelindung panas, dan ventilasi disamarkan agar tak terlihat dari luar. Diknas juga mencatat bahwa selain R. Wiratama, 2 teknisi pengatur sinyal di stasiun Vringinanom juga menunjukkan pola keuangan mencurigakan. Keduanya melakukan pembelian kendaraan tunai dan pelunasan KPR dalam tempo kurang dari 3 bulan. Salah satunya bahkan memiliki investasi emas di luar negeri melalui akun kustodian yang terdaftar di Thailand. Pada titik ini, operasi pengawasan berubah menjadi tahap aktif. Semua perjalanan KA Arwana 775A yang akan datang ditandai sebagai prioritas pantauan. Diknas bekerja sama dengan tim anti-trafficking nasional untuk menyiapkan penyusupan pelacak GPS dan kamera tersembunyi ke gerbong utama. Rencana utama adalah menindak langsung saat perjalanan berikutnya berlangsung, dengan menyergap kereta saat berhenti di titik buta sinyal antara Bekasi dan Cikarang sebelum mencapai bandara kargo di Arunika yang berpotensi menjadi titik transfer korban ke pesawat kargo ilegal. Dengan bukti digital, visual, keuangan, dan testimoni dari informan lapangan, kasus ini tak lagi hanya dugaan. Ia telah berubah menjadi salah satu operasi penyelundupan manusia paling sistematis dan canggih yang pernah dideteksi di jalur logistik nasional. Di balik besi rel yang tampak biasa, jalur bayangan telah dibentuk, dan pasukan intel mulai mengunci semua simpul utama. Target utama, menyergap operasi saat masih bergerak, dan mengungkap seluruh struktur jaringan, dari masinis hingga pemodal asing. 2 hari setelah Intelijen Nasional menetapkan KA Lintas Arwana 775A sebagai sasaran utama operasi, Diknas membentuk satuan tugas gabungan yang diberi nama Kode Operasi Rel Senyap. Operasi ini dipimpin langsung oleh Kepala Subdivisi Intel Transportasi Rahasia Kol Arman Dirgantara, yang dikenal sebagai arsitek utama penyergapan dermaga kayu ilegal di wilayah Pontianak pada 2023. Ia membawa 22 anggota tim inti, termasuk 6 penyelidik lapangan, 4 ahli forensik digital, 2 analis keuangan, serta 10 personel bersenjata dari unit pendukung pengamanan. Langkah pertama yang dilakukan adalah penyusupan ke sistem logistik PT Trans Nusantara Logistik. Seorang agen bernama Raka menyamar sebagai teknisi perawatan kereta di depo stasiun Palagan. Ia masuk sebagai tenaga outsourcing dari perusahaan rekanan, membawa sertifikasi teknisi palsu yang sudah dikamuflase dengan data resmi Kementerian Perhubungan. Dalam 2 hari, Raka berhasil mengakses peta teknis modifikasi gerbong KA Arwana 775A, termasuk blueprint sambungan ventilasi rahasia dan sistem pengunci otomatis yang dipasang di luar protokol pabrik. Dari penyelidikan teknis tersebut terungkap bahwa gerbong belakang keempat, disebut unit airfare, telah dimodifikasi dengan panel insulasi tambahan dan dinding kedap suara. Tidak ada ventilasi udara normal seperti yang diwajibkan dalam gerbong barang pengangkut hewan atau bahan makanan. Sebagai gantinya, sistem ventilasi ditanam melalui kisi rahasia di bawah rangka. Cukup untuk menjaga sirkulasi napas selama maksimal 5 jam. Ini menunjukkan bahwa sindikat penyelundupan manusia memperhitungkan lama perjalanan dan telah melakukan uji coba sebelumnya. Sementara itu, tim keuangan yang dipimpin oleh analis senior Desita Laksmana mulai melacak aliran dana dari perusahaan cangkang Golden Pathway Holdings. Mereka bekerja sama dengan jaringan keuangan internasional dan mendapatkan data penting. Golden Pathway memiliki hubungan transaksi lintas negara dengan perusahaan perkapalan kecil di Kamboja bernama Blue Tiger Logistics yang pernah diselidiki Interpol pada 2022 terkait perdagangan organ ilegal. Meskipun tidak cukup bukti kala itu, keterhubungan antar entitas ini memperjelas bahwa skema yang dijalankan bukan semata-mata pemindahan TKI ilegal, melainkan potensi perdagangan manusia untuk tujuan lebih gelap. Tim lapangan Diknas mulai menanamkan alat pelacak mikro dan kamera thermal kecil di bawah sambungan lantai gerbong unit R4 dan R5
dilakukan pada malam hari ketika kereta dalam status perawatan di jalur 12 stasiun Palagan. Operasi berlangsung hanya 9 menit. Agen bernama Tigor dan Sandi menggunakan waktu saat pemadaman terencana dari PLN akibat pemeliharaan jaringan. Dalam situasi gelap total, dengan pencahayaan hanya dari lampu kepala kereta induk, mereka berhasil memasang 2 perangkat. 1 pelacak GPS dengan transmisi satelit delay time, dan 1 kamera suhu tubuh untuk mendeteksi keberadaan manusia di dalam gerbong tertutup. Data dari 2 perangkat tersebut akan dikirim ke pusat kendali di gedung operasi rahasia Diknas setiap 5 menit. Tim pusat akan memantau apakah ada tanda vital kehidupan selama perjalanan dan kapan aktivitas berhenti. Langkah berikutnya adalah menyiapkan titik penyergapan. Dari data GPS historis, KA Arwana 775A selalu berhenti selama 18-22 menit di jalur mati dekat zona industri Bekasi Timur, tepatnya pada KM 87+900. Lokasi yang tidak lagi digunakan sejak 2018. Di sana terdapat rel cabang yang ditutup semak, namun masih bisa dilalui dengan kecepatan rendah. Perhentian di titik ini tidak tercatat dalam sistem resmi perjalanan. Namun dari pengamatan udara menggunakan drone thermal, Diknas melihat aktivitas manusia berpola logistik. Beberapa kontainer bekas dimodifikasi menjadi ruang singgah, serta adanya 2 truk box dengan plat ganda yang selalu datang di malam ganjil saat kereta lewat. Operasi penyergapan kemudian disusun dalam 3 lapisan. Tim pengunci rel, terdiri dari 6 anggota dengan alat pengganjal rel magnetik. Mereka bertugas menghentikan kereta secara paksa namun aman, agar tidak bisa melanjutkan perjalanan dari titik penyergapan. Tim penyergap gerbong, dipimpin Kol Arman sendiri. Tim ini akan menunggu dari radius 300 meter dan mendekat begitu kereta berhenti. Mereka dibekali pemotong pengunci baja dan kamera pengintai genggam. Tim udara dan cadangan mengoperasikan 2 drone untuk memantau aktivitas dari atas dan memberikan gambar thermal secara real-time, serta 2 personel sniper dengan peluru non-mematikan di posisi atap bangunan pabrik kosong di seberang rel. Hari pelaksanaan ditetapkan pada Jumat malam, tepat pukul 1:45. Data satelit menunjukkan bahwa KA Arwana 775A akan berangkat dari Palagan pukul 20.15 dan mencapai titik penyergapan pada 1:38 jika tidak ada hambatan. Namun satu hal mengejutkan terjadi sehari sebelum pelaksanaan. Tim pusat menerima notifikasi bahwa R. Wiratama, sang masinis, telah mengundurkan diri mendadak. Tidak ada catatan sakit, tidak ada surat resign resmi, hanya status tidak dapat dihubungi. Posisi masinis digantikan oleh seseorang bernama Ardi Mahesa, yang tidak ada dalam database pegawai tetap maupun outsourcing. Data biometrik wajah dari CCTV stasiun menunjukkan bahwa Ardi Mahesa bukan nama sebenarnya. Wajahnya cocok 83%. Dengan data intelijen yang terkait seorang operator logistik bayangan asal, Vietnam bernama Pham Le Than, yang pernah terlibat dalam jaringan penyelundupan manusia via Pelabuhan Batam 2019. Kehadiran operator asing di kokpit KA Arwana 775A memperjelas bahwa operasi kali ini akan melibatkan perlawanan atau paling tidak, langkah pengamanan ekstra dari pihak sindikat. Risiko eskalasi pun meningkat. Diknas memutuskan untuk tetap menjalankan operasi rel senyap tanpa penundaan. Mereka tahu, jika dilewatkan malam ini, jaringan akan membubarkan diri. Bukan hanya kereta yang akan lenyap, tapi juga para korban di dalamnya. Tidak ada jaminan mereka akan hidup esok hari jika sampai mencapai zona transfer bandara ilegal yang diduga berada di terminal kargo bumi angkasa. Malam pun tiba. Semua tim telah berada di titik. Udara Bekasi berdebu dan panas. Lampu, sorot jalanan padam. Kereta itu melaju dalam diam, hanya deru roda besi yang sesekali terdengar memantul dari dinding beton tua. Titik 80 soju Pulau 100 telah dipagari dalam gelap. Rangkaian KA Arwana 775A semakin dekat. Langkah terakhir, jebakan telah disiapkan. Waktu menunjukkan pukul 1:37 dini hari. Suhu udara di kawasan industri Bekasi Timur berada pada kisaran 29 mm, dengan kelembaban mencapai 76%. 1 kilometer di arah selatan rel mati, tim udara Diknas telah menerbangkan 2 drone thermal bersensor ganda. Gambar yang dikirimkan secara langsung menunjukkan adanya panas tubuh dalam jumlah besar di 2 gerbong paling belakang kereta KA Arwana 775A, mendekati prediksi bahwa gerbong R4 dan R5 digunakan sebagai ruang transit manusia. Deteksi suhu tubuh
menunjukkan rata-rata 3,97 dekian dalam area tertutup sempit dengan pergerakan sangat terbatas. Ini menjadi indikasi jelas bahwa manusia dikurung dalam posisi duduk atau tidur, tanpa ruang untuk berdiri atau berjalan. Gambar juga menunjukkan ventilasi di bawah rangka aktif mengeluarkan uap panas dengan ritme mekanik, menandakan sistem peredaran udara sedang bekerja dengan kapasitas penuh. Kereta melaju dengan kecepatan 55 km/jam mendekati sektor target. Di bawah sisi rel, tepat di titik KM 87+500, tim pengunci rel sudah siaga dengan pengganjal rel magnetik tipe GR Max 82 yang telah ditanam 45 menit sebelumnya. Perangkat ini dirancang untuk memicu sistem pengereman darurat pada rangkaian kereta yang memiliki sensor jalur pintar, fitur yang dimiliki oleh KA Arwana 775A, karena ia berasal dari armada baru tahun 2021 milik PT Trans Nusantara Logistik. Pada pukul 13.11, kereta mendadak mengerem otomatis saat sensor bawah menerima sinyal gangguan tekanan di sambungan jalur. Suara logam berdecit terdengar di sepanjang perkampungan industri yang sepi. Api kecil muncul di besi rel akibat gesekan mendadak. Kereta berhenti tepat di atas koordinat yang sudah ditentukan. Skenario berjalan sesuai rencana. Namun, beberapa detik setelah kereta berhenti, drone udara menangkap sesuatu yang tak terduga. Dari salah satu ventilasi samping gerbong R3, muncul kilatan cahaya kecil, diikuti jejak suhu panas 250 psi. Indikasi adanya alat pembakar atau senjata api berpemicu api kecil. Tim pusat segera mengeluarkan perintah status siaga merah level 2, mengubah operasi dari penyergapan tenang menjadi penindakan keras terbatas. Tim penyergap darat dipimpin langsung oleh Kolonel Arman Dirgantara, membagi unit kedua arah. Tim Alpha menyerbu dari sisi timur rel dengan fokus membuka akses ke gerbong R5, sementara tim Bravo memblokade sisi barat dan siap melakukan infiltrasi ke ruang masinis. Dalam waktu 70 detik, gerbong R5 berhasil dibuka menggunakan pemotong. Hidrolik portabel ZR-42 langsung mengungkap isi yang selama ini hanya diduga lewat data. Di dalamnya terdapat sekitar 23 individu dalam kondisi dehidrasi ringan, sebagian besar wanita usia produktif dan 3 orang anak. Mereka terikat dengan sabuk kulit panjang dan duduk dalam posisi diam. Tidak ada suara. Beberapa menatap dengan ekspresi kosong. Mayoritas mengenakan pakaian seragam kerja pabrik asal Asia Tenggara. Sebagian dari mereka memiliki tanda tinta hitam di lengan kiri bawah, berupa simbol mata terbuka, logo sindikat Temei Angkar, jaringan perdagangan manusia dari Kamboja. 3 dari mereka tampak mengenakan pelindung mata dan mulut, menunjukkan bahwa mereka baru saja dikeluarkan dari ruang vakum. Salah satu korban mengalami pendarahan di bagian kepala, diduga akibat terbentur saat kereta mengerem mendadak. Sementara itu, tim Bravo menghadapi hambatan signifikan. Ruang masinis terkunci dari dalam menggunakan pengunci ganda elektronik. Kamera termal menunjukkan 2 bayangan tubuh aktif di dalam kokpit. Sinyal komunikasi dari ruang masinis memancarkan gelombang transmisi frekuensi tinggi. Data menunjukkan bahwa sinyal tersebut mengarah ke satelit mini milik operator luar negeri, kemungkinan besar milik sindikat komunikasi gelap Asia Selatan. Hal ini menandakan bahwa kabar penyergapan telah dikirim ke jaringan sindikat internasional, meningkatkan risiko pembalasan atau evakuasi skala luas di lokasi lain. Dengan waktu yang kritis, Kolonel Arman menginstruksikan pembukaan paksa kokpit menggunakan alat ledakan non-merusak tipe MX-9. Alat ini meledakkan pengunci tanpa merusak instrumen kendali utama. Ledakan kecil terjadi pukul 01.43.22, membuka ruang masinis. Di dalam ditemukan 2 individu. Satu mengenakan seragam PT Trans Nusantara Logistik atas nama Ardi Mahesa, namun data biometrik langsung mengidentifikasinya sebagai Pham Le Tan, buronan asal Vietnam, yang sebelumnya diyakini tewas di perairan Haiphong tahun 2021. Pham tidak melakukan perlawanan fisik. Ia duduk bersandar di dinding kokpit dengan tangan diangkat. Di sebelahnya, ada 1 tas berisi uang tunai 212 juta rupiah, serta 1 paspor diplomatik milik negara ketiga yang di luar akses pengadilan Indonesia. Dalam waktu kurang dari 6 menit, seluruh kereta telah diamankan. Total korban yang ditemukan berjumlah 46 orang, tersebar di 2 gerbong. Dari identifikasi cepat, mereka berasal dari Indonesia, Myanmar, Kamboja, dan Laos. Beberapa memiliki kartu identitas palsu sebagai pekerja rumah tangga atau cleaning service di maskapai penerbangan fiktif Asia Bright Airways, yang ternyata tidak memiliki izin operasi di negara manapun. Semua korban segera dipindahkan ke
unit karantina khusus milik Kementerian Sosial dan Densus Imigrasi untuk proses pemulihan dan pemulangan. Sementara itu, data digital dari ruang kokpit dan rekaman satelit segera dikirim ke pusat untuk dianalisis lebih lanjut. Namun, penyergapan malam itu tidak berakhir sepenuhnya tenang. Pukul 02.07, kamera drone menangkap pergerakan kendaraan box mendekat dari arah utara. Saat dicegat oleh tim pengamanan cadangan, kendaraan tersebut melaju kencang dan mencoba menabrak garis perimeter. Tembakan peringatan dilepaskan. Kendaraan berhenti 120 meter dari lokasi. Tidak ditemukan sopir. Hanya ada remote steering system di dashboard, tanda bahwa pengalihan perhatian adalah bagian dari rencana cadangan sindikat. Operasi rel senyap resmi dinyatakan berhasil pada pukul 02.35 dengan status kontak singkat non-mematik, 0 korban, jiwa, dan 3 luka ringan dari tim penyergap akibat paparan gas saat membuka pintu gerbong. Tim medis segera mensterilkan lokasi. Pukul 04.15, kereta diamankan ke depo isolasi di wilayah Cikarang, di mana semua gerbong akan dibongkar total dan dijadikan bukti hukum. Namun, meskipun malam itu operasi berhasil, satu pesan penting tersisa, jaringan. Ini tidak berhenti di satu kereta. Ini hanya ujung dari jalur panjang yang belum terlihat seluruhnya. Pukul 01.12 WIB, beberapa jam setelah penyergapan KA Arwana 7775A, Pusat Analisis Kriminal Siber, PAK-Siber, mulai memproses hasil ekstraksi data dari 2 unit laptop, 1 unit tablet, serta sistem navigasi digital yang ditemukan dalam ruang masinis. Data tersebut memiliki total 1,3 terabit, sebagian besar dalam format terenkripsi. Prioritas utama adalah file dengan label kode X Translog VN ZIL45 yang mengarah pada rantai keuangan dan distribusi operasional sindikat. 2 jam kemudian, tim forensik digital berhasil memecahkan sebagian data menggunakan alat dekripsi milik BIN. Ternyata, file tersebut berisi log keuangan yang mencatat lebih dari 113 transaksi bulanan dengan nilai bervariasi antara 45 juta hingga 80 juta rupiah per bulan. Semuanya dikirim melalui rekening-rekening proksi berbasis fintech gelap yang terdaftar di Kamboja, Laos, dan Vietnam. Nama penerima dana utama tercatat atas nama PT Asia Agratech Solusi, sebuah perusahaan fiktif yang konon bergerak di bidang ekspor rempah-rempah dan logistik pertanian. Setelah dilakukan penelusuran, alamat fisiknya hanya berupa rumah kecil yang sudah kosong di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Menurut catatan tanah, rumah tersebut dibeli atas nama seseorang bernama Rangga Herlambang, mantan pegawai bagian logistik, PT Trans Nusantara Logistik yang telah mengundurkan diri secara mendadak setahun sebelumnya. Dalam beberapa hari ke depan, penyelidikan berkembang pesat. Total 7 orang pegawai aktif PT Trans Nusantara Logistik ditahan untuk diperiksa intensif. Salah satu di antaranya, staf bagian kontrol jalur rel, mengaku pernah menerima uang lelah sebesar 12 juta rupiah untuk tidak mempermasalahkan pergerakan KA Arwana 7775A meskipun tidak tercantum dalam jadwal distribusi kargo. Perusahaan induk, dalam rilis medianya, mengaku tidak mengetahui adanya pengoperasian KA Arwana di luar skema distribusi barang dan menyatakan bahwa kereta tersebut berada dalam status uji coba pengangkutan barang antar terminal. Pernyataan yang segera dibantah oleh temuan KAI dan Ditjen Perkereta-apian. Dalam waktu 96 jam, muncul temuan baru. Dari 46 korban yang diselamatkan, hanya 19 yang merupakan WNI. Sisanya merupakan warga negara Myanmar, Laos, Vietnam, dan Kamboja. Beberapa dari mereka adalah korban penculikan, lainnya adalah migran ilegal yang dijanjikan pekerjaan di Timur Tengah. Mereka disiapkan untuk dikirim melalui Bandara Soekarno-Hatta menggunakan dokumen palsu, dengan boarding pass yang telah disiapkan oleh oknum di bandara. Petugas bandara yang bekerja sama ternyata pernah terlibat dalam kasus penyelundupan satwa langka 2 tahun sebelumnya. Tetapi kasus tersebut dihentikan karena bukti tidak cukup. Jaringan sindikat ini bekerja sangat rapi dan tidak memusat. Setiap pelaku hanya mengenal 2 rantai di atas dan 2 di bawahnya. Rantai instruksi dikirim melalui aplikasi pesan dengan fitur auto-delete setiap 24 jam. Salah satu dari aplikasi tersebut, Chaterdrop, terbukti berbasis di Phnom Penh dan hanya bisa diakses lewat undangan personal. Analisis pola keuangan menunjukkan bahwa sindikat ini menerima bayaran sebesar USD 2.200 hingga USD 4.000 per kepala dari sponsor luar negeri yang merekrut para TKI ilegal. Uang tersebut dialirkan ke jaringan kurir lokal, pembuat dokumen palsu, dan pemroses transportasi. Para korban tidak mengetahui bahwa mereka dijual,
mereka hanya percaya bahwa mereka sedang difasilitasi oleh agensi kerja luar negeri. Lebih dalam lagi, rekaman suara dari ruang kokpit KA Arwana 775A mengungkapkan bahwa Famletan, yang menyamar sebagai masinis, berkomunikasi dengan seseorang yang memiliki aksen Thailand, memberi instruksi mengenai rute kereta dan titik-titik aman untuk berhenti jika terjadi gangguan. Diduga kuat bahwa individu ini adalah Songchai Kiryakun, mantan tentara bayaran yang kini menjadi buronan Interpol karena kasus perbudakan migran Rohingya di Laut Andaman tahun 2016. Pemerintah Thailand telah dihubungi untuk kerja sama ekstradisi. Sementara itu, di Indonesia, Menteri Perhubungan segera membentuk tim khusus audit transportasi non-komersial untuk menyisir semua aktivitas logistik yang menggunakan jalur kereta api, namun tidak memiliki manifest publik. Langkah ini dibarengi dengan kebijakan larangan operasional. Semua kereta barang dari jam Cholmanan dalam nama dan nama mama, kecuali yang memiliki izin khusus dari Direktorat Perhubungan Darat dan Kepolisian. DPR pun mulai menggulirkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, menambahkan klausul tentang tanggung jawab operator logistik dan penyedia moda transportasi terhadap penyelundupan manusia. Lembaga Perlindungan Migran juga diperkuat dengan peningkatan anggaran investigasi dan pengawasan. Namun, semua perkembangan ini tidak bisa menghapus fakta bahwa selama ini jaringan ini sudah beroperasi selama hampir 3 tahun, tanpa terdeteksi. Analisis temporal dari rekaman CCTV dan data logistik menunjukkan bahwa kereta Arwana 775A telah digunakan dalam 17 perjalanan ilegal sejak awal 2022, dengan total korban diperkirakan lebih dari 600 orang. Lebih mengejutkan lagi, 2 purnawirawan TNI dan 1 mantan staf Kedutaan Indonesia di Bangkok terlibat sebagai penjamin administratif dalam sistem rekayasa dokumen para korban. Nama-nama tersebut kini tengah dalam proses penyidikan tertutup. Dalam rapat evaluasi nasional yang diadakan 5 hari setelah operasi, Kolonel Arman Dirgantara menyampaikan dalam laporannya, ini bukan hanya masalah penyelundupan manusia. Ini adalah operasi lintas negara yang disusun dengan sistemik, terencana, dan sudah menyusup ke infrastruktur transportasi kita. Kita bukan hanya menutup jalur rel hari ini, tapi membongkar konstruksi kejahatan lintas batas yang telah lama berkembang di bawah hidung kita sendiri. Pemerintah mengumumkan bahwa korban akan mendapatkan pendampingan hukum, pemulihan psikologis, dan opsi reintegrasi ke daerah asal. Mereka yang memiliki indikasi perdagangan organ atau eksploitasi seksual mendapat perlindungan khusus dari LPSK KA. Arwana 775A resmi dibongkar pada tanggal 17 Mei 2025. Gerbong R4 dan R5 dikirim ke laboratorium forensik untuk dijadikan model investigasi pelatihan aparat. Jalur kereta tempat kereta berhenti kini telah dijadikan zona pengawasan permanen, dengan kamera termal aktif selama 24 jam. Meski operasi ini menjadi pukulan telak bagi sindikat Tmei Angkar, laporan intelijen menyebutkan bahwa mereka masih memiliki setidaknya 3 jalur pengiriman lain, salah satunya menggunakan kapal logistik dari pelabuhan kecil di Indramayu. Perburuan berlanjut, karena pada akhirnya, seperti semua jalur gelap lainnya, setiap yang terlihat hanyalah ujung dari sesuatu yang jauh lebih dalam.